Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum nanya, saya mau cerita sedikit, dok. Saya 6 bulan yang lalu itu kena hipertensi sampai 210 dan itu punya efek, kata dokter, efek ke klep jantung saya dan ada penurunan fungsi ginjal. Dan saya berobat ke spesialis jantung, diminta untuk minum obat penurun darah tinggi sampai akhir hayat. Dia mengatakan itu. Dan saya sebenarnya tidak mau, dok, minum obat sampai akhir hayat ya, karena saya pernah dengar juga Ustadz pernah mengatakan di YouTube, sebenarnya kalau kita minum obat itu jolim, karena Allah menciptakan banyak sekali alternatif yang diturunkan di bumi ini gitu. Yang kedua, saya pernah berhenti minum, tapi berefek kepada kondisi tubuh saya, dok. Jadi kayaknya saya jadi edik gitu, jadi ketergantungan. Yang saya tanyakan, gimana dok ya kalau menurut dokter, kalau saya berhenti obat jantung itu atau hipertensi itu secara mendadak, katakanlah seperti itu, menurut dokter itu gimana? Karena saya nggak mau minum obat dan saya tidak mau menjolimi diri sendiri. Dan yang kedua adalah ini, dok, tadi dokter mengatakan bahwa sebenarnya penyakit itu salah satu faktornya itu karena perasaan yang terjolimi gitu, atau teraniaya. Tadi dokter kasih contoh, kita makan emping satu aja itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya gitu, karena faktor isi marah-marah dan segala macam jadi asam urat gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita misalnya makan sudah baik, konsumsi segala sesuatu sudah baik, tapi karena ada faktor perasaan yang menjolimi kita, gitu akan potensi untuk kita jadi sakit gitu, dok. Gimana menurut dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Jadi gini, dalam protokol pengobatan darah tinggi yang ada sekarang pun, sebenarnya ada satu yang mungkin sering terlupakan, tapi itu memang jarang dipakai. Ada, cuman setahu saya juga nggak terlalu diaplikasikan, yaitu lifestyle changing bahasanya situ. Lifestyle changing, perubahan pola hidup bahasanya begitu. Sebelum masuk ke, Bapak tinggal buka kok di internet itu ketahuan itu protokol misalkan pengobatan hipertensi berdasarkan apa, itu ada tuh. Nah itu bab pertamanya pasti lifestyle changing ya. Nah pertanyaan saya sekarang, kalau kita lihat lifestyle sebenarnya yang perlu kita perbaiki itu dari sisi apa? Nah ada dua di situ yang mungkin kita, atau mungkin saya garis bawahi. Yang pertama dari kepasrahan ya, dari kepasrahan atau mungkin dari keikhlasan kita atau dari keyakinan kita ya. Maksudnya gimana? Cobalah mulai pengobatan itu dengan cara kita berdiskusi dengan Allah. Bisa. Bapak sholat, perbanyak sholat sunnahnya. Misalkan Anda doa, ya minta sama Allah diberi petunjuk, ya obat-obatan apa, terapi apa. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Jadi akhirnya muncul ketenangan. Itu dulu yang penting, yang pertama. Ya mulai dari situ dulu. Ya. Kalau itu gak dimulai, biasanya tadi mungkin akan cemas, gitu kan. Apalagi dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ya kita maunya nggak gitu, tapi keadaannya begitu ya, Bapak bilang tadi itu ya, minum obat segala macam. Dan mungkin saya perlu luruskan, saya nggak pernah ngomong minum obat itu zolim, enggak lah ya. Tapi kalau bisa bahasa saya itu adalah kita coba yang alami dulu lah gitu loh. Puasa, makanya tadi bab yang saya jelaskan tadi tentang lifestyle changing itu, misalkan tadi di sini adalah poinnya, misalkan Bapak apakah masih tinggi asupan gulanya misalkan. Paham maksudnya? Asupan gula tinggi nggak? Tahu asupan gula? Dalam bentuk misalkan? Ya kalau saya jarang minum teh manis, dok. Dari dulu saya nggak terbiasa minum teh manis. Kalau dalam bentuk misalnya kayak gorengan gitu atau bakwan atau apa, memang saya suka sih ya makan itu. Itu kan gula, Pak. Iya. Itu maksud saya. Kalau itu nggak diubah, itu Bapak nggak mau mengubah, ya harus minum obat memang. Tapi kalau Bapak mau ngubah itu, ya saya sudah jelaskan tadi kan, kalau mau makan gula, carilah gula yang sehat, ya, yang masih ada seratnya, umbi-umbian misalkan. Pertanyaan gorengan tadi misalkan kan sudah dua tuh, udah Bapak dapat gulanya, yang kedua dapat minyaknya, gitu loh. Itu bahasa lifestyle changing kan di situ sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak sadar itu yang nggak mau diubah, ya. Kita harus minum obat dan merasa dengan minum obat ini terbebani. Padahal kalau ini diubah, ya sebenarnya itu menjadi peluang yang sangat besar untuk Bapak bisa sehat dan normal kadar tekanan darahnya itu. Jadi itu dibenerin dulu. Jadi mulai dari hati dibenerin dulu, ikhlaskan. Ya Bapak kerjanya bagian apa? Bagian pemeriksaan nih.
Saya kebetulan di kampus Al Azhar sini, saya juga mengajar juga dan ada di Mengajar jurusan apa? TIK, dok, teknologi informasi. Oh, teknologi informasi. Oke, itu nanti kapan-kapan kita ngobrol. Karena darah tinggi itu ada relate dengan sesuatu. Ya, saya nggak ngomong itunya deh, saya ngomong fisiknya aja sekarang. Jadi, yang pertama itu. Yang kedua saran saya adalah tadi, ya benerin makan. Ya, jadi 3 aja saya minta Bapak kurangi atau hindari. Ya, yang pertama itu semua jenis produk yang menggunakan minyak goreng. Di stop dulu. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, semua yang menggunakan gula pasir. Kedua. Yang ketiga, semua yang menggunakan terigu. Itu aja dulu. Bapak kerja ini tuh, insya Allah nanti petugasnya, si insulinnya perlahan-lahan akan stabil dia. Karena biasanya di darah tinggi pun nggak jauh-jauh dari insulin resisten, nggak jauh-jauh dari situ dia. Gula yang berlebihan. Itu benerin pola makannya. Kemudian baru masuk katakanlah dengan misalkan mau pakai apa kan gitu. Ya, kalau Bapak tanya obatnya mau di stop atau enggak, saya nggak mau komen. Itu terserah Bapak. Yang saya mau ajarkan cara hidup sehatnya aja. Ya, jadi banyak sebenarnya cara atau mungkin mungkin produk yang kita bisa pakai untuk menurunkan tekanan darah. Paling gampang air kelapa, paling gampang. Air kelapa. Mau tua, mau muda, terserah lah, pokoknya air kelapa. Ya, itu yang pertama. Dan apalagi habis itu, wah banyak sekali sayur-sayuran, herbal-herbal segala macam. Cuman, ada cumannya tadi. Kalau was-wasnya muncul terus, tidak bisa. Ya, makanya di awal tadi saya katakan kepasrahan. Ya, kepasrahan itu harus kuat banget, gitu kan? Karena memang ya dalam bahasanya syariat, kita itu sembuh dari satu penyakit bukan karena obat, bukan karena orang yang ngobatin, bukan karena teknologi, tapi karena Allah yang sembuhkan. Itu poinnya. Supaya jangan kita merasa sombong, ya, minum ini, makan ini, berobat sama si fulan, apapun lah, mau terapi apapun, jangan rasa, karena Allah udah kasih tahu faiza atau waiza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan, kata Allah kan gitu. Itu. Kemudian apa lagi? Air kelapa bisa tuh. Bunga telang itu cepat, termasuk yang bisa Anda pakai, bunga telang. Tahu ya? Yang ungu itu juga bisa buat darah tinggi tuh. Apalagi seledri juga bisa. Ya, seledri itu juga bisa. Kalau daun sukun, dok, teh daun sukun bisa juga. Bisa, salam ya, pun bisa. Daun salam, ya. Daun salam tahu kan? Juga bisa. Kunyit pun bisa. Jadi sebagian besar itu yang daun-daun atau rimpang-rimpang itu punya efek hipotensif sebagian. Ya makanya kemarin ada seorang ibu tuh pas dia mampir ke kafe gitu kan dekat rumah itu. Ada kafe, saya bikin kafe kecil-kecilan buat minum rimpang, jadi minum makan sehat gitu lah. Namanya kafe JS ya. Dia mampir situ, dok, saya tanya dia, habis minum telang dia bilang, ini saya sakit, dia bilang, pusing saya, dia bilang, ya itu saya bilang. Ya karena telang itu, bunga telang itu punya efek hipotensif juga, sehingga lagi kondisi ibu lagi darahnya mungkin lagi turun atau enggak, ya turun lah gitu kan, ibu nggak makan juga, ibu minum itu makin turun dia. Sehingga biasanya kalau telang itu saya nggak biarkan dia sendirian. Kadang-kadang saya kasih jahe, kadang-kadang saya kasih serai, kadang-kadang saya kasih pandan. Kalau minum telang. Seperti itu. Ya. Gitu, jarum salam bisa, seledri bisa, tadi mungkin telang bisa, pegagan juga bisa, teh pegagan itu, atau mungkin pegagan tahu ya. Ada rumput bentuknya kayak otak itu. Ya biasa di Sunda, orang Sunda sebutnya antanan. Ya, itu juga bisa tuh. Banyak banget ya. Itu. Kemudian bekam juga bagus untuk tensi. Ya. Nah, sampai kapan? Ya Bapak lihat sendiri aja nanti. Ya sebenarnya ya dokter dokter yang sejati lah katakanlah gitu kan, dokter yang pengen pasiennya sembuh kan gitu. Kondisi ilmu pengetahuan atau ilmu pengobatan modern sekarang ya memang kalau membahas tentang darah tinggi kan mentok. Dalam artian kalau sudah kena darah tinggi harus minum obat seumur hidup, teorinya begitu. Ya, tapi kan teori Allah kan belum tentu. Itu menurut saya. Ya, bisa saja. Karena tadi saya katakan, dokter yang baik adalah dokter yang menginginkan pasiennya sembuh. Kalau Bapak bisa sembuh kan alhamdulillah. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti misalkan Bapak sudah mulai puasanya dikencengin, ya jalan pagi, nggak usah olahraga yang kencang-kencang, jalan aja. Kalau Anda bisa jalan setengah jam aja tiap hari udah luar biasa bagus itu. Setengah jam. Atau sekitar 6.000 sampai 8.000 langkah lah. Ya. Seperti itu. Dan jam biologis tubuh kita jangan dilanggar. Waktunya tidur. Itu efeknya besar sekali.
Ya, jadi Nabi juga mengajarkan, Nabi kita tuh mengajarkan waktu tidur, waktu terjaga. Kan surat Al-Muzammil sama Mudatsir itu kan menjelaskan kapan bangun, kapan terjaga, atau kapan kita tidur. Ya, seperti itu. Begitu Pak, mudah-mudahan Allah sehatkan Bapak, insya Allah. Nah yang kedua, ya kan? Yang kedua apa tadi? Terlupa. Jadi sebagus apapun konsumsi kita, tapi karena ada faktor di luar, katakan tadi kan dokter juga menyampaikan, misalnya istri suka marah-marah yang bikin kesal gitu kan, kita makan emping satu pun akan kena asam urat gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak faktor eksternalnya itu ya dok ya, yang istri suka ngeselin, marah-marah gitu kan, jadi gimana dok solusinya dok kalau seperti ini dok? Kita udah makan sehat gitu dok ya, sementara di eksternal tuh begitu terus gitu aja. Jadi gini, maaf dok pertanyaannya dok. Tidak apa-apa. Ini bagus pertanyaan. Jadi gini Ustaz, kita ini kan membawa, ibarat kata kita menerima koper dari orang tua kita, koper. Koper itu siapa? Genetiknya kita. Ya, isi koper itu macam-macam kan. Ada sifat, ada kelakuan, ada macam-macam lah. Koper, bahasa koper aja biar gampang. Ya, nah koper ini ada kalanya nggak tersusun dengan rapi, dia berantakan di situ. Ya, ada kelemahan-kelemahan orang tua kita yang diwariskan kepada kita. Ya, sehingga nanti itu bisa jadi jebakan, lagi-lagi jebakan bagi diri kita, bahkan ke kesehatan kita kalau kita tidak tanggulangi atau tangani dengan keimanan. Contoh nih, dia membawa koper nggak ketidakpercayaan dirinya dari orang tuanya, ya, nggak sempat belajar agama sehingga nggak pede-pede dia orangnya, ya, dari keluarga ayah aku nih siapalah, keluarga apalah, gitu-gitu lah. Padahal dalam Al-Quran kan Allah dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, nggak ada urusan dengan nasabnya dia. Ya, itu anunya Quran, bahasanya Quran. Tapi ya, ketika dia tidak terinstal bahasa kepedean karena syariat, karena iman tadi itu, maka ketika ada serangan yang sifatnya menyinggung ketidakpercayaan diri tadi, dia bisa bermasalah. Paham maksudnya? Tapi kalau dia bawa koper dari orang tuanya, koper nggak pede, ya, koper nggak pede itu, dan dia katakanlah tadi tidak tertangani dengan syariat, tadi bersama. Tapi kalau tertangani dengan syariat, ya, tidak tertangani, dia bisa masalah. Tapi kalau tertangani aman dia. Contoh nih begini, ini prinsip ya misalkan ya. Kita nggak ada urusan dengan keluarga kita, dari keluarga latar belakang apa segala macam, tapi karena dia ngerti ilmunya secara syariat, dia nggak ada urusan dengan semua perkataan orang, dan bahkan dia bahagia kalau ada orang yang ngomongin dia. Kenapa? Dia ngerti tentang bab, tentang dosa fitnah atau ghibah. Ada orang ngomongin dia tentang jelek-jelek tentang dia misalkan, karena dia tidak punya bekal syariat atau punya bekal syariat, nggak ada urusan. Dia katakan, kok lu salam perdamaian, nggak ada urusan saya. Ente mau ngomong jelek tentang saya dan saya nggak suka dan itu benar, itu namanya ghibah, nggak benar namanya fitnah, selesai. Ya. Tapi, ya tadi, yang jadi masalah adalah ketika tidak tercover dengan syariat tadi. Syariat itu maksudnya apa? Keilmuan, kepahaman dia, keimanan dia, sehingga nanti semua kata-kata tadi menjadi beban untuk dirinya. Sehingga nanti penyakit diabetes itu, penyakit darah tinggi itu, bukan cuman, oke, orang bilang kan unik, keturunan. Coba lihat, adakah karakter dari orang tuanya yang sama, yang mengalir ke anak-anak keturunannya dengan penyakit yang sama? Biasanya ada. Bukan biasanya, confirm ada. Paham maksudnya? Ketika ada ibunya, oke, bapaknya kena diabetes, ya, dulu kakeknya juga ada diabetes. Coba lihat kesamaan sifat dari orang ini, ketemu tuh nanti. Karena itu koper, isi koper. Ya, banyak tuh ceritanya itu, Pak. Ya, jadi artinya apa? Dia bisa bereaksi, atau tubuh kita tuh bisa berespon, bisa juga tidak. Ya, makanya pentingnya kita menguatkan diri kita secara keimanan, secara keilmuan, syariat seperti itu supaya apa? Godaan-godaan kayak begitu tuh, atau mungkin godaan, ucapan-ucapan, lontaran-lontaran, kalau kita nggak ngepet. Ya, contoh mungkin begini. Ini contoh mungkin kalau kita bicara tentang kecurigaan. Kecurigaan. Orang curiga tuh bukan hanya curiga aja, misalkan dia nggak percayaan sama sesuatu, orangnya nggak bisa percaya sama orang, susah percaya sama orang. Ya, ya jadi kalau ini yang ngomong ini bener nggak sih gitu kan? Misalkan ya kita mau orang ini yang apa yang diomong ini dasarnya apa? Nggak percaya terus gitu kan? Itu kan was-was. Itu bawaan biasanya. Bawaan dari koper yang dia bawa dari orang tuanya. Ya, sehingga salah satu caranya apa? Husnuzan saja, baik sangka saja. Ya, termasuk tadi kalau kita bicara emping-empingan tadi, bagi orang yang nggak bawa koper nggak ada masalah.
Yang nggak bawa koper penindasan. Ya, nggak masalah. Tapi yang bawa koper masalah itu. Jadi kalau misalkan istrinya ngomong kayak begitu atau pasangannya ngomong tuh dia makan, bisa jadi masalah untuk dia. Tapi kalau dia nggak bawa koper, mau ngomong apa nggak ada urusan saya. Asal satunya apa? Dia nggak curiga sama si empingnya. Maka kalau makan tuh jangan curiga. Bahasa curiga nih, contoh gini. Anda mau makan sesuatu, Anda mau minum madu misalkan, belum minum sudah curiga. Jangan-jangan ini bisa bikin gula darah saya naik. Itu curiga. Itu mungkin bisa jadi pada tahap tertentu dia tidak menyebabkan gula darahnya naik, tapi was-wasnya berkembang terus. Oke, lihat surat An-Nas. Ya, surat An-Nas itu bukan lucu, tapi luar biasa menurut saya. Menarik sekali. Kenapa? Kan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah, ya. Satu kali kita ngomong di situ, Rabbil falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Sekali kita nyebut Allah untuk urusan kejahatan subuh. Tapi surat An-Nas 3 kali kita nyebut nama Allah, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali untuk apa? Untuk berlindung syarril waswas. Kejahatan ini itu lebih dahsyat sebenarnya, ya, daripada kejahatan di luar sana. Ini jangan, ya. Jadi hati-hati dengan itu. Maka kita dibentengi, disuruh Nabi katakan zikir pagi petang itu bentengnya kita, kata Rasulullah. Ya. Dan ada surat itu kan kita baca di pagi dan petang itu. Ya. Supaya apa? Was-wasnya hilang. Dan tidak akan ada ruginya kita husnuzon dengan sesuatu, nggak akan ada ruginya. Ya. Dan biasanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung itu ceritanya panjang. Mulai dari cinta juga masuk di situ, mulai dari percayaan terhadap orang, curiga juga masuk itu. Emosinya ada. Coba Pak bermuhasabah. Kira-kira apa? Minta dirilis sama Allah, dibersihkan. Ya. Bagaimana cara bersihkan? Ya, salah satu pakai Quran. Caranya gimana? Waktu Bapak baca Quran misalkan gitu kan, diam dulu sebentar, duduk tenang sebentar, lalu merevisi atau memperbaharui niat. Baca Quran memang karena Allah, untuk Allah segala macam itu udah jelas, itu settingan utamanya. Ya, tapi habis itu boleh kita minta yang lain, boleh. Ya Allah, semoga dengan Al-Quran yang aku baca ini, Engkau hilangkan penyakit was-wasku. Boleh? Boleh. Karena kan janji Allah bahwa Quran itu kan syifa. Boleh. Sehingga nanti itu akan memutus rantai-rantai penyakit yang nanti akan terjadi ke depan, termasuk kita meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa leluhur-leluhur kita yang mewariskan koper-koper yang tadi itu. Bisa diminta, karena kita nggak bisa akses. Salah satu yang kita bisa akses, satu-satunya adalah dengan doa. Ya Allah, ampuni kesesatan mereka, ampuni kelemahan mereka, ampuni kekurangan mereka, dan pada diriku ya Allah perbaiki sehingga anak keturunanku jauh lebih baik, sehingga nanti penyakit keturunan itu bisa di stop. Itu babnya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya satu lagi ya. Oke, Ibu, enggak. Mas Tewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih kesempatan sekali lagi tanya. Gini dokter, saya mau tanya sedikit perihal ibu saya ada penyakit Parkinson. Mau tanya kiat apa sekiranya untuk Parkinson yang mungkin dokter Zaidul juga tahu penyakit Parkinson seperti apa, minta kiat khusus mungkin untuk ibu saya untuk Parkinsonnya. Lalu kedua, beliau ada GERD, di mana saya melihat sering lihat di postingan ataupun di Instagramnya dokter Zaidul adalah rempah-rempah yang dokter sharing, yang rempah-rempah yang minuman seperti itu ada beberapa, banyaknya ada jahe merah, campuran jahe merah atau misalnya seperti lada hitam gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah jahe merah itu bermasalah dengan GERD ibu saya? Atau mungkin kalau sedikit boleh, karena pernah dokternya beliau menyampaikan ibu saya bermasalah di GERD itu karena salah satunya ada mengkonsumsi jahe seperti itu. Nah, sedangkan yang saya tahu jahe merah itu baik sebenarnya. Jadi minta masukannya, Ustadz, gimana? Apakah memang jahe merah itu bermasalah untuk GERD? Dan umbi-umbian dokter pernah menyampaikan ibu saya boleh makan umbi-umbian tapi tidak boleh terlalu banyak gitu karena mengandung gas, itu dia tadi seperti itu. Nah, itu aja sih. Terima kasih dokter, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Yang pertama tentang Parkinson ya. Maksudnya apa yang bisa dilakukan gitu, terapinya apa gitu. Ya. Baik, saya itu sangat memegang kaidah dan memang harus beginilah harusnya kita ya.
bahwa jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh utamanya kita. Jadikan Al-Quran sebagai penyembuh utamanya kita. Ya. Kalau ditanya untuk misalkan Parkinson seperti ini, maka jawaban saya ya bacakan Quran kepada beliau. Ya, kalau bisa anak-anak beliau sambil dipegang kepala beliau. Kayak gini gitu ya, lo bacakan. Ayat-ayat apa dibaca atau mungkin surat-surat apa? Surat yang paling banyak dibaca atau mungkin dianjurkan untuk dibaca dalam ruqyah. Ini kan bentuknya kayak semacam ruqyah ya. Tapi ini babnya bukan cuma urusan jin, bukan. Ya, tapi ruqyah adalah memang kita meminta kepada Allah agar Al-Quran itu berfungsi sebagaimana yang Allah sebutkan dan janjikan, itu syifa. Ya, sambil dibaca, bagusnya memang anaknya ya. Sambil dibaca dan niatkan dalam hati, memang kita meminta kepada Allah dengan kesembuhan melalui Al-Quran dengan Anda pegang kepalanya baca. Nah, itu yang paling bagus. Ayat-ayat biasanya kalau nggak Al-Baqarah, Al-Imran. Bacanya terus ya, dengan keyakinan tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat atau mungkin bacaan-bacaan ruqyah yang dianjurkan Nabi SAW. Itu juga bermanfaat. Karena Al-Quran itu, ya ini kemarin ada juga kasus seperti itu. Kebetulan ada teman ya, sahabat saya itu ibunya sakit. Diagnosa markernya itu kanker ovarium, markernya. Tapi di MRI nggak ada. Gitu kan? Jadi kayak ada dompleng antara diagnosa sama tampakan fisiknya. Ya. Ya, bukan kita mencurigai apapun, bukan, tapi ya saya mencoba mengambil sisi yang lain aja. Kalau gitu coba diruqyah dulu, saya bilang ya. Ternyata setelah diruqyah ada perbaikan, ibunya lebih tenang segala macam. Jadi yang kita cari kan ketenangan sebenarnya ya. Jadi itu salah satunya. Jadi dengan Al-Quran atau mungkin bacaan-bacaan ruqyah yang disebutkan atau dijelaskan atau diajarkan Nabi SAW itu dibaca tiap hari ya, tiap hari, dan harus dengan keyakinan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua apa, dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik yaitu apa? Zam-zam. Sudah pernah pakai zam-zam belum? Zam-zam itu kata Nabi kan 5 syuribala, dia sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi minumkan itu kepada ibunya dengan niat untuk kesembuhan beliau ya, dengan zam-zam tadi. Berapa banyak minumnya? Kalau yang saya pelajari dari berbagai macam kisah-kisah para ulama itu sampai kenyang. Minum zam-zamnya sampai kenyang. Ya, itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa yang kita bisa lakukan untuk mengobati penyakit seperti nutrisinya yang berhubungan dengan otaknya itu. Tapi biasanya sampai jam berapa ya? Sampai zuhur. 5 menit lagi. Ya, biasanya itu pasti ada kaitan dengan masalah di pencernaan kan? Pasti, nggak mungkin nggak. Itu biasanya satu paket. Benerin perutnya dulu atau sekalian ngasih nutrisi ke otaknya. Nah, benerin perutnya pakai apa? Yang paling gampang saya lakukan biasanya saya kasih sumber-sumber kolagen atau amilum. Sumber kolagen bisa dapatkan misalkan ya dari sarang walet. Bisa. Kalau atau mungkin juga dari rumput laut, kolang-kaling gitu, serat-serat tinggi itulah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bakterinya. Kasih probiotik ke beliau yang nanti digunakan untuk mensupport bakteri yang ada pada lambungnya. Terus sumber amilum karena lambungnya bermasalah, maka berikan nutrisi yang gampang dicerna oleh lambungnya tanpa banyak pengolahan. Biasanya saya sarankannya itu air tajin. Air tajin, bukan air cucian beras ya, air tajin. Tapi berasnya beras organik. Jadi nanti berasnya itu jadi kan sekarang sudah banyak kok slow cooker namanya. Slow cooker itu kan air tajinnya turun tuh. Ambil itu ya, tapi berasnya organik. Mau pakai hitam boleh, coklat boleh, putih boleh, mana aja, tapi organik ya. Nanti air tajin diminum. Nah, kasih madu sedikit sama di situ, nah dikit aja ya, kasih minum beliau 3 kali sehari. Sama ada satu lagi yang kita bisa pakai untuk benerin lambung itu, yaitu gamat tripang. Itu di browsing aja, itu insya Allah membantu ya. Nah, biasanya saya juga seneng ngasih yang sumber-sumber kolagen dari produk-produk yang biasa banyak dibuang orang. Salah satu contohnya adalah ceker ayam. Ceker ayam itu nanti dibikin kayak bone broth ya, kaldu tulang tapi pakai ceker ayam. Nanti dikasih bumbu rempah segala macam, itu airnya kasih beliau. Itu buat lambungnya oke banget. Ya, seperti itu. Lalu nutrisi buat otaknya. Ya, nutrisi sebagian besar saya tahu akan diwarnai oleh lemak-lemak yang sehat. Zaitun, ya mungkin alpukat, ya, atau mungkin VCO sebagai sumber lemak juga bagus itu. Kemudian juga tadi kalau beliau masih bisa ngunyah,
ya. Tadi makan kelapa gitu juga bagus tuh dikunyah. Ya, ada enzimnya dapat, seperti itu juga bagus. Atau juga sumber-sumber omega 3. Ya, ikan-ikanan. Kalau ikan biasa saya paling suka yang paling gampang itu gabus. Ya. Dan ini dok, alhamdulillah ibu saya suka dengan tempe yang dokter dari saya suka beli di kebun sehat. Oh siap, masya Allah. Buah-buahan dengan sayurannya ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi itu apa namanya sumber-sumber omega 3 kalau nggak gabus, kalau nggak toman kalau ada ikan toman. Tapi gabus cukup lah. Ya, itu sumber albuminnya, protein juga, sama sumber omega 3-nya juga. Ya. Saya kira mungkin itu, sama beberapa jenis kacang-kacangan setahu saya juga bagus. Nah, tadi pertanyaan tentang jahe itu sebenarnya yang nggak semua orang ya. Jahe itu sebenarnya bukan, justru malah tergantung sudut pandang kita ngobatin penyakit. Kalau saya gitu sebenarnya. Ya kalau di dunia medis modern kan kita tahu yang namanya orang asam lambungnya diturunin. Nah, kalau di dunia yang lain ada juga kita bahas tentang bagaimana sih sifat dari suatu produk tumbuhan ya, sesuaikan dengan tubuh kita. Contoh mungkin paling gampang begini, ketika kita bicara orang yang kena asam lambung, kondisi badannya dingin, ya, maka jahe masuk supaya nggak terlalu kuat jahenya. Jangan pakai jahe merah, jahe gajah aja. Tambahin pandan karena jahe merah itu lebih pedes, ya. Jadi jahe gajah aja, tambahin pandan, ya. Seperti itu, tergantung sudut pandang. Kayak apa namanya, silakan aja masing-masing ya, dan tergantung keyakinan kita juga, mungkin. ولئن كفرتم إن عذابي